Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ya, jadi saya bicara sesuai hukumnya aja ya. Jadi apa yang telah kita perjuangkan itu tetap harus berjalan. Yang nantinya ketika almarhum telah tiada, pastinya ada penggantinya, itu ahli warisnya, yaitu anak-anaknya juga gitu. Memang ini sangat kaget, saya pun sangat kaget mendengar berita duka ini. Karena apa? Karena kita siang pun masih koordinasi dengan keluarga untuk persiapan sidang di hari Rabu tanggal 19 Maret ya 2025 di Pengadilan Negeri Tangerang. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah memanggil almarhum, sudah cukup perjuangan beliau mendapatkan hak-hak beliau. Pastinya kalau artinya gini, yang mana itu hak kita harus perjuangkan ya. Dan almarhum semasa hidupnya pun almarhum kan agak sulit untuk berbicara. Tetapi untuk terkait masalah haknya beliau benar-benar ingin bicara yang tolong bantu, tolong ini gitu kan. Jadi artinya kami tetap akan terus perjuangkan. Makanya besok ketika sidang kami pun mau tahu keputusan dari pengadilan negeri. Apakah nanti kami pakai dengan ahli waris untuk mengajukan gugatan ulang ya. Karena biar bagaimanapun almarhum yang tadinya memberikan kuasa, baik kuasa untuk sidang maupun kuasa untuk mediasi pun akhirnya kan sudah terputus karena hak dan kewajibannya sudah selesai gitu kan. Nah, apakah besok keputusan dari pengadilan negeri, apakah memang kita harus lanjut nanti dengan dengan ahli waris gitu kan, gitu Mbak. Itu kalau nggak salah dari tahun 2017 ya, karena kalau saya pun melanjutkan perjuangan beliau itu dari tahun 2022. Jadi luas tanahnya itu kurang lebih 1.300 meter yang dijadikan tol Serpong Cinere. Dengan uang konsinyasi yang telah diberikan yaitu 3,3 miliar. Itu sekitar kurang lebih 3,3 miliar gitu, Pak. Artinya sebelum beliau wafat tutup usia itu prosesnya panjang. Dari mulai beliau melaporkan lawan, akhirnya putusan pidana pun sampai dengan tingkat kasasi pun putus 2 tahun yang harus dijalankan oleh pihak lawan. Lalu gugatan perdata. Sebelum mengajukan gugatan perdata kita pun bicara dengan pihak BPN ya. Ini bagaimana bahwa putusan pidana ini sudah selesai, terus berkas-berkas semua pajak kita sudah bayarkan, bahwa pada saat itu ada perintah yang harus kita bayarkan terkait masalah pajak ya, pajak, dan itu kita udah bayarkan semua BPHTB apa semua gitu. Tapi nyatanya kan ini harus diajukan gugatan perdatanya gitu kan, karena memang aturannya seperti itu. Akhirnya kita ajukan. Nah, sebelum diajukan gugatan perdata, sempatlah Ketua Pengadilan Negeri maupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri membuat mediasi di mana menyatakan di situ bahwa tanah tersebut itu sudah dijual seluruhnya kepada Bapak Haji Nasrullah. Semua dokumennya sudah diberikan, apa yang dipermasalahkan lagi? Itu pernyataan dari pihak Haji Muhammad Idris gitu kan. Apa yang harus dipungkiri lagi gitu kan? Tapi kita di sini melihat ini adalah kesalahan administrasi yang dijalankan oleh PUPR ataukah PPK ataukah BPN ataukah pihak CSJ nih. Ya kan, proyek Cinere Serpong ini kan. Nah, apakah itu gitu kan? Karena apa? Ini kan sudah nyata jelas semua gitu kan. Kenapa harus ada seperti ini lagi gitu kan? Gitu. Jadi untuk materi-materi gugatannya itu bahwa kami muatin tuh terkait masalah ini telah diperjualbelikan dari Bapak Haji Idris kepada Bapak Haji Nasrullah. Terus bahwa telah adalah dokumen-dokumen tanda tangan Bapak Haji Idris maupun ada ahli waris yang lainnya juga loh. Ahli waris lainnya juga yang ikut tanda tangan. Karena kan tanah itu kan bukan, artinya masih atas nama orang tua kalau nggak salah. Orang tuanya Haji Idris gitu ya. Jadi itu udah kita muatin materi-materi itu terkait masalah pembayaran pajak yang telah kita bayarkan gitu kan. Terkait pada saat itu dokumen itu kita sudah buat loh surat, waktu itu kita berkirim surat tuh ke BPN bahwa lahan tersebut, tanah tersebut sudah milik Haji Nasrullah. Tolong jangan dibuat konsinyasi gitu.
Tapi nyatanya konsinyasi ini masih tetap berjalan gitu kan. Itu padahal sudah jelas semuanya gitu kan. Terus ada lagi kita masukin masalah pidananya. Pidana yang dijalankan oleh Bapak Haji Muhammad Idris terkait masalah penggelapan dokumen. Itu jelas kasasinya pada saat itu diputus 2 tahun harus menjalankan pidana. Nah itu sudah jelas juga kan. Apa yang digelapkan adalah dokumen. Ya gitu. Ya saya pastinya pertama-tama mengucapkan terima kasih ya. Memang akhir-akhir ini kita sama-sama lagi berjuang oleh Tante Rike juga untuk disuarakan bahwa ini memang haknya Bapak Haji Nasrullah gitu. Dan kita pun sudah memberikan dokumen-dokumen tersebut. Kita udah pemaparan juga oleh Tante Rike gitu Pak. Ya betul. Jadi apa yang dikatakan oleh Tante Rike, ya betul. Negara harus hadir di sini untuk apa sih? Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian kepada Bapak Haji Nasrullah almarhum yang saat ini nantinya akan digantikan oleh ahli warisnya gitu kan. Negara tidak boleh tutup mata karena biar bagaimanapun lahan tersebut digunakan untuk kepentingan umum ya, yaitu tol Cinere Serpong gitu. Jadi memang di sini negara harus melihat, negara harus melek terkait masalah hak warganya, hak rakyatnya gitu yang harus diberikan. Yang sampai dengan saat ini beliau perjuangkan sampai beliau tutup usia gitu Mbak. Sidang jam berapa besok ya? Besok sidang jam 9 di Pengadilan Negeri Tangerang. Iya.